Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Ramadan dengan NIM 2011-2015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai KTI saya dengan judul Gambaran Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas Kecamatan Pesanggeran tahun 2021. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Pengertian anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana jumlah kadar Hb atau hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal, atau bisa disebut juga penurunan kuantitas sel-sel darah merah dalam sirkulasi atau jumlah kadar hemoglobin atau Hb di bawah batas normal. Anemia ditandai dengan beberapa gejala, yaitu sering lesu, lemah, pusing, mata berkunang-kunang, dan wajah pucat. Hal ini dapat berdampak pada penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan mengakibatkan menurunnya aktivitas dan kurangnya konsentrasi. Gambaran resiko anemia. Penelitian Palaka dan Dündar N di Turki menunjukkan bahwa gambaran lama menstruasi berhubungan dengan kejadian anemia. Di samping itu, kondisi sosial ekonomi rumah tangga juga berkaitan dengan kejadian anemia. Beberapa penelitian menunjukkan kejadian anemia cenderung lebih tinggi pada rumah tangga miskin. Pada anemia defisiensi besi dipengaruhi oleh beberapa gambaran, yaitu kurang mengkonsumsi sumber makanan hewani sebagai salah satu sumber zat besi yang mudah diserap atau hem iron. Sedangkan bahan makanan nabati atau non-hem iron adalah zat besi yang tinggi tetapi sulit diserap oleh tubuh, sehingga diperlukan porsi yang besar untuk mencukupi kebutuhan zat besi harian. Gambaran lain yang dapat mempengaruhi anemia defisiensi besi antara lain pola haid pada wanita, pengetahuan tentang anemia, dan status gizi. Berdasarkan hasil penelitian di Meksiko, obesitas juga merupakan gambaran resiko anemia yang dapat meningkatkan resiko 2-4 kali pada wanita dan anak-anak. Pengertian anemia dalam kehamilan. Anemia dalam kehamilan merupakan masalah kesehatan masyarakat dan ekonomi utama di seluruh dunia dan berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Anemia kehamilan juga bisa memiliki sequel jangka pendek dan jauh yang mendalam untuk bayi baru lahir. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau Hb di bawah 11 gram persen pada trimester pertama dan 3, atau kadar hemoglobin atau Hb kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2. Nilai batas tersebut dan perbedaannya dengan kondisi wanita tidak hamil adalah terjadi karena hemodilusi, terutama pada trimester 2. Etiologi anemia dalam kehamilan. Penyebab anemia menurut Sudoyo dan DKK dalam penelitian Indartanti dan Apoina tahun 2014 antara lain karena gangguan pembentukan eritrosit oleh sumsum tulang belakang, kehilangan darah atau perdarahan, proses penghancuran eritrosit dalam tubuh sebelum waktunya atau hemolisis, kurangnya asupan zat besi, vitamin C, vitamin B12, dan asam folat. Menurut Agragawal S, penyebab utama anemia adalah gizi dan infeksi. Kekurangan zat besi juga dapat diperburuk oleh status gizi yang buruk, terutama yang berkaitan dengan kekurangan asam folat, vitamin B12, dan vitamin A. Pola konsumsi sumber penghambat penyerapan zat besi atau inhibitor dapat berpengaruh terhadap status anemia. Sumber makanan yang mengandung zat penghambat zat besi atau inhibitor atau yang mengandung tanin dan oksalat adalah kacang-kacangan, pisang, bayam, kopi, teh, dan coklat. Salah satu masalah gizi yang masih menjadi prioritas oleh pemerintah DKI Jakarta yaitu anemia pada hamil. Berdasarkan laporan riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa prevalensi anemia tahun 2013 sebesar 37,1% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 48,9%. Survei anemia pada ibu hamil di beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Ibu hamil adalah salah satu kelompok yang paling rawan terhadap masalah gizi. Masalah gizi yang dialami ibu hamil sebelum atau selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Masalah gizi yang dialami ibu hamil seperti kekurangan energi kronik atau KEK
anemia, dan kekurangan yodium. Menurut Jala dan Sumali pada tahun 1998, sekitar 41% ibu hamil mengalami KEK, lalu 51% mengalami anemia gizi, dan 25% mengalami kekurangan yodium. Pada prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil sebesar 40,1%. Diagnosis anemia dalam kehamilan. Untuk menegakkan diagnosis anemia kehamilan dapat dilakukan dengan anamnesa. Pada anamnesa didapat keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda. Pemeriksaan dan pengawasan HB dapat melakukan dengan menggunakan alat Sahli. Di antara metode yang paling sering digunakan di laboratorium dan yang paling sederhana adalah metode Sahli, dan yang lebih canggih adalah metode Sianmet hemoglobin. Hasil pembacaan metode Sahli dipengaruhi subjektivitas karena yang membandingkan warna adalah mata telanjang di samping gambaran mata. Gambaran lain misalnya ketajaman penyinaran dan sebagainya dapat mempengaruhi hasil pembacaan. Hasil pemeriksaan dengan Sahli dapat digolongkan sebagai berikut. HB 11 gram persen sama dengan tidak anemia. HB 9 sampai dengan 10 gram persen disebut anemia ringan. Untuk HB 7 sampai dengan 8% dikategorikan anemia sedang, dan untuk HB kurang dari 7 gram persen dikategorikan anemia berat. Anemia fisiologi pada ibu hamil. Meningkatkan volume darah ibu terutama terjadi akibat meningkatan plasma, bukan akibat peningkatan sel darah merah. Walaupun ada peningkatan jumlah sel darah merah di dalam sirkulasi, tapi jumlahnya tidak seimbang dengan peningkatan volume plasma. Ketidakseimbangan ini akan terlihat dalam bentuk penurunan kadar HB atau hemoglobin. Peningkatan jumlah eritrosit ini juga merupakan salah satu gambaran penyebab peningkatan kebutuhan akan zat besi selama kehamilan sekaligus untuk janin. Ketidakseimbangan jumlah eritrosit dan plasma mencapai puncaknya pada trimester kedua, sebab peningkatan volume plasma terhenti menjelang akhir kehamilan. Sementara produksi sel darah merah terus meningkat. Patofisiologi anemia dalam kehamilan. Wanita hamil sangat rentan terjadi anemia defisiensi besi karena pada kehamilan tersebut kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Akibatnya volume plasma bertambah dan sel darah merah atau eritrosit meningkat. Namun, peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan eritrosit, sehingga terjadi penurunan konsentrasi HB atau hemoglobin akibat hemodilusi. Gambaran-gambaran yang mempengaruhi anemia pada kehamilan. Yang pertama, umur ibu hamil. Anemia pada kehamilan berhubungan signifikan dengan umur ibu hamil. Semakin muda dan semakin tua umur seorang ibu yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Kurangnya pemenuhan zat-zat gizi selama hamil, terutama pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, akan meningkatkan resiko terjadinya anemia. B. Umur kehamilan. Ibu hamil pada trimester pertama 2 kali lebih mungkin untuk mengalami anemia dibandingkan pada trimester kedua. Demikian pula, ibu hamil di trimester ketiga hampir 3 kali lipat cenderung mengalami anemia dibandingkan pada trimester kedua. Anemia pada trimester pertama bisa disebabkan karena kehilangan nafsu makan, morning sickness, dan dimulainya hemodilusi pada kehamilan 8 minggu. Sementara di trimester ketiga bisa disebabkan karena kebutuhan nutrisi tinggi untuk pertumbuhan janin dan berbagi zat besi dalam darah ke janin yang akan mengurangi cadangan zat besi ibu. Yang ketiga, paritas. Penelitian oleh Abriha et al. Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa ibu hamil dengan paritas 2 atau lebih resiko 2-3 kali lebih besar mengalami anemia daripada ibu dengan paritas kurang dari 2. Hal ini dapat dijelaskan karena wanita yang memiliki paritas tinggi umumnya dapat meningkatkan kerentanan untuk perdarahan dan depresi gizi ibu. Di sisi lain, seorang wanita dengan paritas tinggi memiliki ukuran jumlah anak yang besar, yang berarti tingginya tingkat berbagi makanan yang tersedia dan sumber daya keluarga lainnya dapat mengganggu asupan makanan wanita hamil. Yang keempat, pekerjaan.
penelitian Obey et al. Pada tahun 2016 tentang gambaran-gambaran yang berhubungan dengan anemia pada ibu hamil yang melakukan ANC di rumah sakit daerah Gulu dan Hoima, Uganda, menunjukkan bahwa terjadi hubungan signifikan antara gambaran pekerjaan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Ibu hamil yang menjadi ibu rumah tangga merupakan gambaran risiko anemia. Kebanyakan ibu rumah tangga hanya bergantung pada pendapatan suami mereka dalam kaitannya dengan kebutuhan finansial. Status KEK atau kekurangan energi kronis. Anemia lebih tinggi terjadi pada ibu hamil dengan kurang energi kronis atau KEK dengan LLA kurang dari 23,5 cm dibandingkan dengan ibu hamil yang bergizi baik. Status KEK atau kekurangan energi kronis anemia lebih tinggi pada ibu hamil dengan kurang energi kronis atau LLA kurang dari 23,5 cm dibandingkan dengan ibu hamil yang bergizi baik. Hal tersebut memungkinkan terkait dengan efek negatif kekurangan energi protein dan kekurangan nutrisi mikronutrien lainnya dalam gangguan bioavailabilitas dan penyimpanan zat besi dalam nutrisi hematopoietik lainnya atau asam folat dan vitamin B12. Yang ke-6, tingkat pendidikan. Pada beberapa pengamatan menunjukkan bahwa anemia yang diderita masyarakat adalah banyak dijumpai di daerah pedesaan dengan malnutrisi atau kekurangan zat besi. Kehamilan dan persalinan dengan jarak yang berdekatan, dan ibu hamil dengan pendidikan dan tingkat sosial ekonomi rendah. Dalam konteks kesehatan tentunya, jika pendidikan seorang cukup baik, gejala penyakit akan lebih dini dikenali dan mendorong orang tersebut untuk mencari upaya yang bersifat preventif. Penilaian hemoglobin. Hemoglobin adalah parameter yang digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi anemia. Hemoglobin merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah Hb per 100 ml darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen pada darah. Kandungan hemoglobin yang rendah mengindikasikan anemia. Pemeriksaan hemoglobin. Pada metode Sahli, hemoglobin dihidrolisis dengan HCl menjadi globin ferrohem. Ferrohem oleh oksigen yang ada di udara dioksidasi menjadi ferrihem yang segera bereaksi dengan ion Cl membentuk ferrihemoklorid yang juga disebut hematin atau hemin yang berwarna coklat. Warna yang terbentuk ini dibandingkan dengan warna standar. Dengan catatan hanya dengan mata telanjang. Untuk memudahkan perbandingan, warna standar dibuat konstan, yang diubah adalah warna hemin yang terbentuk. Perubahan warna hemin dibuat dengan cara pengenceran sedemikian rupa sehingga warnanya sama dengan warna standar. Faktor kesalahan pada metode Sahli terdiri atas subjektivitas, sangat berpengaruh, alat dan reagen yang kurang sempurna, pengambilan darah kurang baik, kesalahan melihat darah dengan standar. Jenis-jenis anemia. Menurut Prawiroharjo pada tahun 2002, anemia dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, anemia defisiensi besi atau Fe, yaitu anemia disebabkan kekurangan zat besi. Yang kedua, anemia megaloblastik, yaitu anemia disebabkan kekurangan asam folat. Yang ketiga, anemia hipoplastik, yaitu anemia disebabkan karena hipofungsi sumsum tulang. Yang keempat, anemia hemolitik, yaitu anemia disebabkan karena penghancuran sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya. Kerangka konsep. Variabel bebas umur kehamilan beresiko. Trimester pertama dan ketiga. Untuk tidak beresiko, trimester kedua. Umur ibu hamil. Beresiko kurang dari 20 tahun sampai dengan dan di atas 35 tahun. Sedangkan yang tidak beresiko adalah di usia 20 sampai dengan 35 tahun. Untuk baritas, resiko lebih dari atau sama dengan 3. Untuk tidak beresiko kurang dari 3. Untuk pekerjaan, tidak bekerja, pelajar atau mahasiswa dan ibu rumah tangga. Dan untuk bekerja, selain pelajar atau mahasiswa dan ibu rumah tangga. Untuk status gizi, KEK, LLA kurang dari 23,5 cm. Tidak KEK, yaitu LLA lebih dari atau sama dengan 23,5 cm. Tingkat pendidikan. Untuk yang dasar, kurang dari atau sama dengan 9 tahun. Atas atau tinggi,
lebih dari 9 tahun. Variabel terikat, anemia pada ibu hamil, anemia kurang dari 11 gram per sen untuk trimester pertama dan 3 kurang dari 10,5% untuk trimester 2. Tidak anemia lebih dari atau sama dengan 11 gram per sen untuk trimester pertama dan ketiga, dan untuk trimester 2 lebih dari atau sama dengan 10,5 gram. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.